Hai semuanya, selamat pagi dan selamat datang di kegiatan praktikum manajemen agroekosistem aspek tanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi keempat jenis agroekosistem yang berada di Malang. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Togi Mareta Gultom dan kelas A dengan akhir NIM 007 dan dengan asisten praktikum Kak Doni. Sebelumnya, apakah kalian mengetahui apa itu agroekosistem? Agroekosistem merupakan ekosistem buatan manusia yang pengembangan serta pemanfaatannya bertujuan menghasilkan produksi pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan agroekosistem terdiri dari 4, yaitu yang pertama monokultur, yang kedua polikultur, yang ketiga urban farming, dan yang keempat agroforestry. Dan keempat agroekosistem ini memiliki kriterianya masing-masing. Dalam menciptakan agroekosistem memerlukan pengolahan tanah atau lahan di mana terdapat 3 sifat tanah yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama sifat fisik yang terdiri dari tekstur tanah, konsistensi tanah, dan bobot isi tanah. Yang kedua ada sifat biologi yang terdiri dari organisme tanah, berat massa kascing, ketebalan sersa, ketebalan understory, dan denaturasi. Dan yang terakhir adalah sifat kimia yang terdiri dari defisiensi unsur hara. Dan ketiga sifat tanah ini yang akan kita bahas pada keempat agroekosistem. Hasil pengamatan. Sifat tanah pertama yang kita bahas adalah sifat biologi. Berdasarkan hasil pengamatan jumlah organisme tanah yang terdiri adalah di agroforestry dan yang terendah terdapat pada polikultur dan urban farming. Hal tersebut terjadi karena lahan agroforestry merupakan agroekosistem yang jarang dilakukan pengolahan lahan sehingga organisme tanah pada lahan tersebut terdapat banyak. Kemudian, berdasarkan hasil pengamatan agroekosistem yang memiliki berat massa kascing terdapat pada monokultur, sedangkan yang paling sedikit terdapat pada polikultur, urban farming, dan agroforestry yang tidak terdapat berat massa kascing. Yang ketiga, berdasarkan hasil pengamatan ketebalan sersa tertinggi terdapat pada agroforestry, sedangkan yang terendah terdapat pada urban farming. Hal ini dikarenakan pada lahan agroforestry selalu terdapat sersa yang tidak pernah dibersihkan. Kemudian, berdasarkan hasil pengamatan ketebalan understory, tertinggi terdapat pada urban farming dan yang terendah terdapat pada monokultur. Hal ini dikarenakan pada lahan monokultur petani lebih sering membersihkan lahan dengan melakukan penyiangan, sehingga tidak terdapat ketebalan understory pada lahan monokultur. Dan yang terakhir adalah pengamatan denaturasi. Hasil denaturasi pada monokultur dan polikultur adalah tidak terdapat gelembung. Pada urban farming terdapat sedikit gelembung dan pada agroforestry memiliki hasil denaturasi dari tidak terdapat gelembung sampai terdapat banyak gelembung. Hal ini dapat disimpulkan bahwa agroforestry adalah lahan yang kurang sehat dikarenakan memiliki luas lahan yang lebih besar. Kemudian ada sifat fisik. Pada pengamatan tekstur tanah, keempat lahan memiliki tekstur tanah yang berbeda. Hal ini terjadi karena fraksi tanah pada setiap agroekosistem berbeda. Kemudian pada pengamatan konsistensi tanah, keempat lahan juga memiliki konsistensi yang berbeda. Hal ini dikarenakan keempat agroekosistem memiliki tekstur tanah yang berbeda. Dan yang terakhir adalah bobot isi tanah. Berdasarkan data hasil pengamatan, dinyatakan bahwa bobot isi tanah yang tertinggi terdapat pada agroekosistem agroforestry dan yang terendah terdapat pada polikultur. Pada suatu agroekosistem yang memiliki bobot isi tanah yang rendah adalah memiliki tanah yang gembur. Dan yang terakhir adalah sifat kimia. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat diketahui bahwa defisiensi unsur hara pada lahan polikultur tidak ada. Hal ini dikarenakan pada lahan polikultur mengandung unsur hara mikro dan makro yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan bagi tanaman tersebut. Kemudian ada degradasi lahan. Degradasi lahan merupakan hilangnya fungsi tanah sebagai sumber dan hara bagi tanaman, sebagai tempat akar tanaman berjangkar, serta sebagai tempat air dan unsur hara ditambahkan. Lahan terdegradasi dalam definisi lain sering disebut lahan tidak produktif, lahan kritis, atau lahan tidur yang dibiarkan terlantar, tidak digarap, dan umumnya ditumbuhi semak belukar. Degradasi lahan dapat disebabkan oleh hilangnya unsur hara dan bahan organik dari daerah perakaran, terkumpulnya garam atau senyawa racun bagi tanaman di daerah perakaran, penjenuhan tanah oleh air atau waterlogging, dan erosi. Dan kesimpulan dari penjelasan kali ini, berdasarkan 4 jenis agroekosistem tersebut dapat disimpulkan bahwa sifat fisik, sifat biologi, serta sifat kimia pada keempat agroekosistem tersebut memiliki manajemen
pengolahan lahan yang sudah baik. Kemudian pada keempat jenis agroekosistem tersebut juga tidak memiliki potensi degradasi lahan. Hal ini dikarenakan pada keempat lahan tersebut tidak terjadinya hilang fungsi tanah sebagai sumber air dan hara bagi tanaman, sebagai tempat akar tanaman bercakar, serta sebagai tempat air dan unsur hara. Sekian dari saya mengenai penjelasan evaluasi 4 agroekosistem. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Selamat pagi dan sampai jumpa di video berikutnya.